Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang tenang dalam menjalani kehidupan. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja keras, udah banting tulang, tapi kok hidup masih gitu-gitu aja? Uang kayaknya cepet banget habis, padahal udah berusaha mati-matian. Atau mungkin kalian pernah lihat orang yang kelihatannya santai, nggak terlalu sibuk, tapi hidupnya justru enak. Kok bisa? Apa mereka pakai cara tertentu yang nggak kita tahu? Nah, di pertemuan kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang bisa bikin kalian lihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Sesuatu yang, kalau kalian paham dan terapkan, bisa bikin kalian gak lagi capek ngejar uang, tapi justru uang yang datang sendiri. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan biar santai. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan ini satu persatu. Jangan kejar uang, tapi lakukan ini. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana, kenapa uang makin dikejar, malah makin sulit didapat? Pernah nggak sih, kita udah kerja keras, banting tulang, lembur tiap hari, tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Malah ada yang kayaknya santai, nggak kelihatan capek-capek banget, tapi duitnya ngalir terus. Kenapa bisa gitu? Nah, disinilah masalahnya. Kita diajarin sejak kecil buat ngejar uang. Seolah-olah uang itu tujuan utama hidup. Dari kecil kita dengar kalimat kayak, sekolah yang pinter biar gampang dapat kerja. Kerja yang rajin biar dapat duit banyak. Kalau punya banyak uang, hidup jadi bahagia. Jadi, akhirnya banyak orang tumbuh dengan pola pikir uang adalah segalanya. Makanya, begitu masuk dunia kerja, pikiran kita langsung penuh sama angka-angka, gaji berapa? Bonus berapa? Kapan naik gaji? Kalau kerja di tempat lain, lebih gede nggak? Tapi anehnya, semakin kita fokus ke uang, kok rasanya makin berat? Makin capek? Makin stres? Lihat deh, berapa banyak orang yang udah kerja bertahun-tahun tapi masih ngerasa kurang terus? Udah naik gaji, tapi tetap nggak cukup. Udah dapat bonus, tapi tetap aja ada alasan buat bilang, aduh, masih kurang nih. Udah kerja mati-matian, tapi nggak bahagia. Nah, di sini ada sesuatu yang nggak beres. Kalau ngejar uang adalah cara yang benar, harusnya semua orang yang kerja keras jadi kaya dan bahagia, kan? Tapi kenyataannya nggak gitu. Dan disinilah kita harus sadar, bukan uang yang harus dikejar, tapi sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang kalau kita lakukan, justru uang bakal datang dengan sendirinya. Sekarang, coba kita pikirin sebentar. Kita semua pasti pernah dengar cerita orang yang sukses besar. Mereka punya bisnis gede, karya yang meledak, atau bahkan sekadar kerja biasa tapi tetap hidup nyaman dan gak stres soal uang. Nah, kalau kita perhatiin, mereka semua punya satu kesamaan, mereka nggak fokus ngejar uang. Loh? Maksudnya gimana? Bukannya mereka juga butuh uang? Iya, tentu aja butuh uang. Tapi mereka nggak menjadikan uang sebagai tujuan utama. Yang mereka kejar bukan angka di rekening, tapi sesuatu yang lebih dalam, nilai. Apa itu nilai? Nilai itu bisa macam-macam, bisa keahlian yang bermanfaat, produk yang berguna, jasa yang dibutuhkan orang, atau bahkan sekadar membuat hidup orang lain lebih baik. Ambil contoh sederhana. Pernah nggak lihat tukang nasi goreng yang laris banget? Pelanggannya selalu penuh, antreannya panjang, dan orang rela nunggu lama buat beli? Padahal di sebelahnya ada tukang nasi goreng lain, tapi nggak seramai itu. Kenapa bisa gitu? Karena tukang nasi goreng yang laris itu nggak cuma jual nasi goreng. Dia jual pengalaman, rasa, pelayanan, bahkan mungkin interaksi yang menyenangkan sama pelanggan. Ada nilai di sana. Sebaliknya, kalau ada tukang nasi goreng yang cuma mikirin uang, dia bakal berpikir kayak gini. Gimana ya caranya biar dapat untung lebih banyak? Mungkin takarannya dikurangin aja deh biar bahan bakunya lebih irit. Ah, pelanggan mau nunggu lama juga bodo amat, yang penting jualan jalan. Hasilnya, pelanggan pergi. Di dunia bisnis, kerja, atau bahkan kehidupan sehari-hari, prinsipnya sama. Kalau kita cuma fokus ke uang, kita bakal kehilangan hal yang jauh lebih penting, kepercayaan, kualitas, dan kepuasan orang lain. Dan ini yang bikin banyak orang capek sendiri. Mereka terlalu fokus ngejar duit, tapi lupa membangun sesuatu yang bikin duit datang sendiri. Sekarang, mari kita pikirkan lagi.
Ada nggak orang yang kita kenal yang kayaknya nggak terlalu ribet soal uang, tapi hidupnya nyaman? Mereka nggak ngoyo, tapi tetap punya penghasilan yang cukup bahkan lebih. Biasanya, orang-orang kayak gitu punya pola pikir yang beda. Mereka nggak mikir, gimana caranya dapat uang, tapi gimana caranya bikin sesuatu yang berharga. Mereka nggak mikir, gimana caranya orang bayar gue, tapi gimana caranya gue bisa bikin hidup orang lebih baik. Mereka nggak mikir, gimana caranya kaya cepat, tapi gimana caranya bisa punya dampak besar. Dan anehnya, uang malah nyusul sendiri. Contoh lain, coba lihat para content creator yang sukses. Mereka yang beneran sukses bukan yang dari awal cuma mikirin duit dari AdSense atau sponsor. Mereka yang beneran sukses adalah yang benar-benar suka bikin konten, suka berbagi, suka menghibur atau menginspirasi. Hasilnya, makin banyak yang suka, makin banyak yang nonton. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe. Makin besar komunitasnya, makin banyak peluang datang. Uang datang sendiri. Tapi kalau ada yang bikin konten cuma buat ngejar AdSense, biasanya malah stres sendiri. Subscriber dikit, view turun, AdSense kecil, akhirnya kecewa dan nyerah. Lihat polanya? Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya simpel, berhenti fokus ke uang, dan mulai fokus ke menciptakan nilai. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa hal yang bisa kita lakukan yang benar-benar punya dampak buat orang lain? Kalau kita punya bisnis, tanyakan, bagaimana cara bikin produk atau layanan yang bikin orang puas dan balik lagi? Kalau kita kerja, tanyakan, bagaimana cara gue bisa jadi orang yang benar-benar berkontribusi, bukan sekadar kerja demi gaji? Kalau kita mau mulai sesuatu, tanyakan, apa yang bisa gue lakukan yang bikin hidup orang lain lebih baik? Karena begitu kita fokus ke memberikan nilai, uang gak lagi jadi masalah. Uang bakal datang dengan sendirinya sebagai hasil dari nilai yang kita berikan. Dan yang lebih penting, kita nggak bakal ngerasa capek dan kosong. Karena kita nggak sekadar kerja buat duit, tapi kita melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Jadi, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apa hal yang bisa gue lakukan yang punya nilai? Apa yang bisa gue berikan ke dunia? Karena begitu kita tahu jawabannya, hidup kita bakal berubah. Dan uang? Percayalah, uang bakal datang sendiri. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya, fokus ke nilai, bukan uang. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan mengejar uang. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang benar-benar sukses, mereka justru melakukan sebaliknya. Mereka nggak sibuk mikirin, gimana cara dapat duit, tapi lebih mikir, apa yang bisa gue lakukan yang benar-benar berarti? Karena kenyataannya, uang itu bukan tujuan akhir, uang itu cuma efek samping dari nilai yang kita berikan. Coba kita lihat contoh nyata di sekitar kita. Ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, lembur tiap hari, gaji naik tiap tahun, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Masih stres soal uang, masih ngerasa kurang, masih ngerasa capek. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya santai, gak terlalu sibuk, tapi hidupnya enak. Gak terlalu mikirin duit, tapi duitnya ada terus. Apa bedanya? Bedanya ada di fokus mereka. Yang pertama sibuk ngejar uang. Yang kedua sibuk bikin sesuatu yang bernilai. Coba kita lihat pengusaha besar. Mereka nggak bikin bisnis karena mikirin, gimana caranya gue jadi kaya, tapi lebih ke, gimana caranya gue bikin sesuatu yang benar-benar berguna. Steve Jobs nggak bikin Apple buat ngejar duit. Dia bikin Apple karena dia percaya bahwa teknologi bisa mengubah cara orang hidup dan bekerja. Hasilnya, Apple jadi perusahaan triliunan dolar. Uang datang sendiri. J.K. Rowling gak nulis Harry Potter karena pengen kaya. Dia nulis karena dia punya cerita yang luar biasa di kepalanya, dan dia ingin membagikannya ke dunia. Sekarang, dia jadi salah satu penulis terkaya di dunia. Kita bisa lihat polanya di mana-mana. Mereka yang sukses bukan yang fokus ke uang, tapi yang fokus ke memberikan nilai. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mulai menerapkan pola pikir ini dalam hidup kita sendiri? 1. Berhenti mikirin uang terus-menerus. Bukan berarti uang gak penting. Jelas penting. Kita semua butuh uang buat makan, buat hidup, buat masa depan. Tapi kalau kita terlalu terobsesi dengan uang, kita justru bakal kehilangan peluang besar. Kenapa?
Karena kalau kita cuma mikirin uang, kita bakal gampang tergoda sama jalan pintas. Pengen kaya cepat. Pengen hasil instan. Makanya banyak yang jatuh ke bisnis-bisnis aneh yang janjinya kaya dalam waktu singkat. Atau rela melakukan apa saja demi uang, sampai lupa apakah itu bermanfaat atau tidak. Padahal kalau kita fokus ke menciptakan sesuatu yang benar-benar punya nilai, uang bakal datang sebagai hasilnya. 2. Cari apa yang bisa kita lakukan yang bernilai. Setiap orang punya sesuatu yang bisa dia berikan ke dunia. Kalau kita punya keahlian di bidang tertentu, kita bisa jadi ahli di bidang itu dan bantu orang lain. Kalau kita suka bikin sesuatu, kita bisa buat produk yang benar-benar bagus dan bermanfaat. Kalau kita punya waktu dan tenaga, kita bisa bantu orang lain dengan jasa kita. Apapun itu, yang penting adalah fokus ke nilai yang kita bisa berikan. Contohnya, kalau kita kerja di kantor, jangan cuma kerja buat gaji. Tapi pikirin, gimana cara kita bisa benar-benar memberikan kontribusi yang bikin kita dihargai? Kalau kita punya bisnis, jangan cuma jualan barang. Tapi pikirin, gimana cara kita bisa bikin produk atau layanan yang bikin pelanggan seneng dan balik lagi? Karena begitu kita fokus ke memberi, kita bakal dapat lebih dari yang kita bayangkan. 3. Bangun kualitas dan kepercayaan. Coba lihat kenapa orang rela beli iPhone meskipun harganya mahal? Karena mereka percaya sama kualitasnya. Mereka percaya sama brandnya. Kepercayaan ini nggak bisa dibangun dalam semalam. Harus ada usaha, harus ada konsistensi. Sama juga kalau kita kerja. Kalau kita dikenal sebagai orang yang selalu memberikan yang terbaik, yang nggak asal-asalan, yang bisa diandalkan, maka kesempatan dan uang bakal datang sendiri. Sebaliknya, kalau kita kerja asal-asalan, cuma mikirin gaji doang, nggak peduli sama kualitas, ya wajar kalau kita stuck di tempat yang sama terus. 4. Jangan takut untuk berbagi. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Mereka takut berbagi, takut ngasih lebih, takut rugi. Padahal, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita dapat. Coba lihat orang-orang yang sukses di bidang mereka. Mereka nggak pelit ilmu, mereka nggak pelit pengalaman. Mereka berbagi, dan dari situ mereka justru makin dikenal, makin dihargai, makin banyak kesempatan yang datang. Pernah lihat YouTuber yang sukses? Kebanyakan dari mereka nggak bikin konten cuma buat ngejar AdSense. Mereka berbagi sesuatu yang benar-benar berharga, entah itu ilmu, hiburan, atau inspirasi. Dan dari situ, mereka justru dapat lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Jadi, kesimpulannya, kalau kita masih sibuk ngejar uang, kita bakal capek sendiri. Tapi kalau kita mulai fokus ke memberikan nilai, uang bakal datang sendiri. Jadi sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Apa hal bernilai yang bisa gue berikan ke dunia? Karena begitu kita tahu jawabannya, hidup kita bakal berubah. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Karena kalau kita cuma paham konsepnya tapi nggak mulai bertindak, ya sama aja. Ujung-ujungnya kita bakal balik lagi ke pola lama, ngejar uang terus tanpa arah, dan akhirnya capek sendiri. Jadi, gimana cara kita mulai membangun pola pikir yang benar? Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan biar uang datang sebagai efek samping dari nilai yang kita berikan? 1. Ubah cara pandang kita tentang uang. Pertama-tama, kita harus sadar bahwa uang bukan tujuan utama, tapi alat. Coba pikir sebentar. Kita butuh uang buat apa? Buat makan, buat tempat tinggal, buat kenyamanan hidup, buat kebahagiaan. Tapi masalahnya, banyak orang terjebak di pola pikir bahwa semakin banyak uang, semakin bahagia. Padahal, kalau uang benar-benar bikin bahagia, kenapa ada orang kaya yang masih stres? Kenapa ada yang udah punya segalanya tapi masih merasa kosong? Sebaliknya, kenapa ada orang yang mungkin uangnya nggak banyak, tapi hidupnya tetap tenang, damai, dan merasa cukup? Jawabannya ada di cara mereka melihat uang. Orang yang terlalu terobsesi dengan uang akan selalu merasa kurang. Gaji naik? Masih kurang. Bonus dapat? Masih kurang. Tabungan udah banyak? Masih kurang. Kenapa? Karena mereka melihat uang sebagai tujuan, bukan alat. Tapi kalau kita mulai melihat uang sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, entah itu membangun bisnis yang bermanfaat, membantu orang lain, atau sekadar menciptakan kehidupan yang kita inginkan, maka kita nggak akan lagi dikendalikan oleh uang. Kita akan mulai bertanya,
Apa yang bisa gue lakukan yang benar-benar bernilai, dan uang akan datang dengan sendirinya. 2. Mulai dari apa yang kita bisa lakukan sekarang. Banyak orang berpikir, oke, gue paham bahwa harus fokus ke nilai. Tapi gimana caranya? Harus mulai dari mana? Jawabannya simpel, mulai dari apa yang kita bisa lakukan sekarang. Kita nggak harus langsung punya bisnis besar, atau langsung jadi orang terkenal. Mulai dari hal kecil. Kalau kita punya pekerjaan, lakukan lebih dari sekadar tugas harian. Coba pikirkan bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak, membantu rekan kerja, atau meningkatkan kualitas kerja kita. Kalau kita punya usaha kecil, jangan cuma mikirin untung. Fokus ke bagaimana kita bisa bikin pelanggan puas, biar mereka balik lagi. Kalau kita masih bingung mau ngapain, coba cari apa yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat buat orang lain, entah itu berbagi ilmu, membuat konten, atau sekadar membantu orang di sekitar kita. Intinya, jangan nunggu siap. Jangan nunggu sempurna. Mulai aja dulu. Karena begitu kita mulai memberikan nilai, kesempatan akan datang dengan sendirinya. 3. Bangun kebiasaan memberi, bukan hanya mengambil. Coba lihat orang-orang yang paling sukses dan dihormati. Mereka adalah orang-orang yang memberi lebih banyak dari yang mereka ambil. Mereka nggak pelit ilmu. Mereka nggak takut berbagi pengalaman. Mereka nggak ragu buat membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dan dari situ, justru mereka mendapatkan lebih banyak dari yang mereka kira. Makanya ada pepatah, semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kamu terima. Kita bisa mulai dari hal kecil. Kalau kita kerja, bantu rekan kerja tanpa harus diminta. Kalau kita punya usaha, kasih lebih banyak nilai ke pelanggan kita. Kalau kita punya ilmu, bagikan. Karena semakin banyak kita berbagi, semakin kita dikenal dan dihargai. Dan anehnya, justru dari situ peluang datang sendiri. 4. Jangan takut gagal, jangan takut dicemooh. Salah satu alasan kenapa banyak orang gak berani berubah adalah karena takut gagal atau takut diomongin orang lain. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang sukses, mereka pasti pernah gagal. Gak ada satupun yang sukses tanpa pernah jatuh dulu. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Walt Disney pernah dibilang kurang kreatif. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap nggak cocok di TV. Tapi mereka semua tetap maju. Mereka nggak peduli orang bilang apa, karena mereka fokus ke membangun sesuatu yang bernilai. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus siap untuk gagal. Dan kita harus siap buat diomongin orang. Karena orang yang gak pernah diomongin biasanya adalah orang yang gak melakukan apa-apa. 5. Bangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses, mereka bukan cuma pintar atau berbakat. Mereka juga punya sesuatu yang lebih penting, kepercayaan. Orang beli produk dari mereka karena percaya. Orang mau bekerja sama dengan mereka karena percaya. Orang mau mengikuti mereka karena percaya. Kepercayaan ini nggak bisa dibeli. Kepercayaan ini cuma bisa dibangun dengan konsistensi, integritas, dan memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita mau uang datang sebagai efek samping dari nilai yang kita berikan, kita harus bangun kepercayaan dulu. Caranya? Jangan janji kalau nggak bisa nepatin. Jangan cuma peduli keuntungan sendiri, tapi juga pikirkan orang lain. Jangan sekadar cari untung cepat, tapi bangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Karena begitu kita punya kepercayaan, kita nggak perlu lagi ngejar uang. Uang yang akan datang sendiri ke kita. Uang bukan tujuan, tapi efek samping. Kalau kita selama ini capek ngejar uang, mungkin sudah saatnya kita berhenti. Bukan berarti kita nggak butuh uang. Tapi kita harus sadar bahwa uang itu bukan tujuan akhir, tapi hasil dari apa yang kita berikan. Jadi mulai sekarang, daripada bertanya, gimana caranya dapat duit lebih banyak? Coba ubah pertanyaannya jadi, gimana caranya gue bisa memberi lebih banyak? Karena begitu kita memberikan sesuatu yang bernilai, kita nggak perlu lagi khawatir soal uang. Uang akan datang dengan sendirinya sebagai efek samping dari nilai yang kita berikan. Jadi sekarang, coba pikirkan. Apa nilai yang bisa gue berikan ke dunia? Karena begitu kita tahu jawabannya, hidup kita akan berubah selamanya.